Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta live Zoom seminar Haji Tazkiyah di hari Kamis sore ini. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan live seminar haji ini sampai selesai. Kita akan membahas terkait persiapan fisik, mental, dan spiritual. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya haji itu 90% adalah kegiatan fisik. Tentu semuanya harus didukung dengan kesiapan, kesehatan yang baik, dan juga mental yang kuat serta didukung dengan spiritual, ya. Baik, marilah kita bersama-sama menyambut pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, Pak Haji Adnan. Persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, para sahabat Tazkiyah, para calon jemaah haji yang insya Allah akan sebentar lagi berangkat ke Tanah Suci, atau calon jemaah haji yang masih sementara dalam proses masa menunggu. Pada hari ini, materi kita hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita akan membahas tentang persiapan-persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Persiapan itu berbicara tentang persiapan fisik, persiapan mental, dan sekaligus persiapan spiritual. Apa artinya? Karena ibadah haji ini adalah puncak dari rukun keislaman kita, ibadah haji ini adalah penyempurna dari rukun keislaman kita, maka kita ingin melaksanakan ibadah haji ini sesempurna mungkin. Kita tidak ingin masa tunggu yang sudah kita lewatkan sekian puluh tahun, dana yang sudah kita habiskan sekian banyak jumlahnya, itu kemudian tidak bernilai apa-apa pada sisi pelaksanaan ibadah kita. Makanya kita sudah menunggu sekian lama untuk berangkat ke Tanah Suci. Kita sudah menghabiskan sekian banyak dana untuk berangkat ke Tanah Suci, maka kita sudah harus juga mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persiapan fisik, persiapan mental, sekaligus persiapan spiritual, sekaligus persiapan spiritualnya. Ayo dilanjut. Kenapa ini sangat penting? Karena ibadah haji ini itu sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau misalnya ibadah yang lain mungkin tidak membutuhkan kegiatan fisik yang terlalu banyak. Nah, ibadah haji ini, kalau kita melihat prosesinya, mulai dari berangkatnya ke Tanah Suci sampai nanti kembali ke Tanah Suci, maka bisa dikatakan itu sangat banyak kegiatan fisiknya. Bahkan bisa dibilang, bisa dikatakan 90% dari seluruh proses dari semua rangkaian prosesi pelaksanaan ibadah haji itu berbicara tentang kegiatan fisik. Next. Seperti tawaf. Tawaf mengelilingi Baitullah itu jangan dianggap kecil, karena kalau kita mau urut jaraknya, bisa saja itu jaraknya sekitar 2 sampai 3 kilometer. Itu baru tawaf. Sa'i
dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, kemudian kembali lagi sampai 7 kali kita bolak-balik itu kalau kita mau ukur secara seksama, maka jaraknya bisa saja sampai 2 sampai 3 kilometer. Ketika kemudian kita masuk ke Arafah dan Mina, kita berada di Mina, bisa saja tenda yang kita tempati itu dari Mina sampai ke Jamarat itu berjarak sekian kilometer. Jaraknya bisa saja sekitar 8 kilometer pulang dan pergi, atau bisa saja lebih. Kalau kemudian kita mendapatkan tenda di sebelah bukit, kita harus melewati terowongan dari tenda ke Jamarat ada di Maktab 70-an itu biasanya jaraknya sampai 7 kilo itu baru berangkatnya. Baliknya itu ya sudah sekitar puluhan kilo. Maka ini sudah memberikan kita satu gambaran singkat bahwa betul ibadah haji itu prosesinya itu lebih banyak kegiatan yang melibatkan fisik. Tadi dikatakan di awal 90% itu melibatkan fisik kita. Lanjut. Bukan hanya itu, bukan hanya jarak tempuh dari satu tempat ibadah ke tempat yang lain yang membutuhkan yang melibatkan kegiatan fisik, rata-rata cuaca ketika proses pelaksanaan atau puncak pelaksanaan ibadah haji itu ada di antara 43 sampai 50 derajat. Jadi bisa dibayangkan ketika kita berada di tengah panas terik matahari, anggaplah misalnya kita mau melontar ini. Kita mau pergi melontar ke Jamarat. Waktu melontarnya kemudian kita mendapatkan siang setelah salat duhur, yang mana cuacanya di sana itu ada di antara 49 sampai 52 derajat Celcius pada saat itu. Jadi cuacanya panas, kemudian juga jaraknya sudah lumayan jauh. Jadi ini akan memberikan gambaran kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci. Ayo lanjut. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, tahun 2024, pemerintah kerajaan Arab Saudi mengumumkan sebanyak 1.301 jemaah haji yang wafat pada musim haji. Jadi 1.301 jemaah haji wafat pada saat pelaksanaan musim haji. Lanjut. Untuk pelaksanaan haji tahun ini, sesuai dengan yang kami dapatkan, ini akan menjadi musim panas terakhir. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, itu akan menjadi musim panas terakhir. Setelahnya itu akan terjadi musim semi dan musim dingin. Berapa kisaran panasnya? Sebagaimana yang kami dapatkan, itu mungkin menjadi puncaknya panas. Puncaknya panas ya kisarannya kalau tadi di awal kami menyampaikan 43 sampai 50 derajat, rata-ratanya itu bisa saja lebih dari itu. Bisa saja lebih dari itu. Nah, ayo lanjut. Sehingga semuanya ini yang kami tadi paparkan di awal, mulai dari fakta bahwa 90% 90% prosesi ibadah haji itu melibatkan kegiatan fisik, cuaca panas yang sangat terik, jumlah melontar, terus kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti halnya melontar terkadang kita dapatkan di siang hari, maka itu memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana pentingnya jemaah haji itu mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan mentalnya, dan mempersiapkan spiritualnya. Persiapan fisik apa yang harus dipersiapkan? Ini ayo dilanjut. Maka persiapan fisik yang harus diperhatikan oleh para jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, yang pertama adalah ikutilah manasik kesehatan yang diberikan baik oleh pemerintah bagi yang berangkat dengan memakai fasilitas haji reguler, atau yang diberikan oleh setiap travel yang berangkat memakai fasilitas haji plus. Yang kedua, usahakan melakukan medical check up lebih dini. Jadi usahakan melakukan medical check up lebih dini. Kenapa ini penting?
Kalau kita melakukan medical check up di awal atau lebih awal, maka kita bisa mendeteksi kondisi kesehatan kita lebih awal. Anggaplah kita melakukan medical check up sekitar 3 bulan sebelum keberangkatan, kita bisa melakukan antisipasi terhadap hasilnya, bahwa ternyata Pak Dokter mengatakan kita menderita penyakit ini, menderita penyakit ini, maka kita ada waktu untuk melakukan pengobatan. Yang ketiga, pastikan pastikan ada dokter pembimbing nanti yang mengikuti bapak-bapak, ibu-ibu. Selanjutnya, pastikan membawa obat dan vitamin yang kira-kira dibutuhkan. Kalau di kami, di PT Taskia Global Mandiri, keempat hal ini itu sudah kami lakukan. Kami akan memberikan manasik kesehatan kepada setiap calon jemaah yang akan berangkat. Apakah manasik kesehatan itu dilakukan secara online atau offline? Dan ini insya Allah langsung diberikan oleh dokter pembimbingnya. Medical check up di awal kami berikan. Dan medical check up itu juga langsung dilakukan oleh dokter pembimbingnya. Kenapa manasik kesehatan, medical check up itu langsung dilakukan oleh dokter pembimbingnya atau dokter yang menemani nanti, supaya dokter yang menemani ini sudah mempunyai informasi tentang kesehatan dari setiap jemaah yang akan mereka dampingi. Dan selanjutnya nanti dari situ kemudian tim dokter kami akan melakukan berbagai macam langkah antisipasi, termasuk menyiapkan obat dan vitamin kepada jemaah-jemaah yang akan berangkat melalui PT Taskia Global Mandiri. Untuk persiapan mental ini dibutuhkan. Kenapa? Supaya setiap jemaah itu terhindar dari hal-hal yang membuat dia ragu, terhindar dari hal-hal yang membuat dia takut. Takut akan apa? Takut akan hal-hal yang bisa saja mempengaruhi nanti prosesi pelaksanaan ibadahnya. Persiapan mental itu kita butuhkan mengatasi rasa cemas berlebihan, misalnya karena terkadang ada jemaah mereka belum berangkat ke tanah suci, mereka sudah memikirkan nanti, oh bagaimana nanti misalnya apakah saya mampu menahan cuaca panas yang sangat terik. Pak Ustadz mengatakan nanti ketika kita pergi melontar jaraknya sekian, apakah saya mampu? Maka hal-hal itu bisa kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan mental kita di awal. Fobia ketinggian saat di pesawat. Ini tidak sedikit jemaah yang mengalami ini. Ada jemaah yang tidak bisa tidur, yang tidak bisa tertidur di atas pesawat. Setelah kita melacak apa masalahnya, ternyata memang mereka memiliki fobia ketinggian. Rasa cemas tidak mampu menuntaskan ibadahnya. Ini biasa terjadi jemaah kita yang sudah masuk kategori lansia. Mereka sangat khawatir apakah nanti saya ketika berada di tanah suci ini bisa menuntaskan ibadah haji saya. Apakah kami ketika berada di tanah suci bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan yang lainnya. Maka di sini kami juga sudah mempersiapkan solusi-solusi yang akan kami berikan kepada jemaah kami. Jadi solusi apa itu? Di medical check up nanti pada saat melaksanakan medical check up di PT Taskia Global Mandiri, ada satu dokter khusus yang menangani hal-hal ini. Jadi nanti akan ada dokter yang melakukan interview atau wawancara kepada jemaah yang sebenarnya hanya ingin melihat kesiapan mental dari jemaah itu. Itu dari persiapan medisnya. Untuk persiapan non medisnya, maka biasanya di manasik nanti untuk tahun ini kami akan memberikan satu sesi manasik dengan sistem hipnoterapi, yang mana nanti pada saat itu kami akan menginstal ke dalam jiwa, ke dalam diri setiap jemaah yang akan berangkat, bahwa insya Allah nanti yakin dan percayalah, kuatkanlah niatnya, teguhkanlah mentalnya, yakin dan percayalah insya Allah Anda akan mampu berangkat dan menyempurnakan proses ibadah haji secara sempurna, sesempurna-sempurnanya. Untuk persiapan spiritualnya,
Kenapa persiapan spiritual ini penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena ibadah haji adalah puncak dari rukun keislaman kita. Tentu semua kita berharap kita ketika sampai di tanah suci, pelaksanaan ibadah haji itu tidak hambar. Apa maksudnya hambar? Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji ini akan tetapi kita tidak mendapatkan pengalaman spiritualnya. Kita tidak mendapatkan eh, apa ya? Sesuatu yang berbeda. Dan insya Allah semua jemaah akan mendapatkan itu, akan mendapatkan pengalaman spiritual sesuai dengan kondisi spiritual masing-masing jemaah, dengan catatan mereka sudah mempersiapkannya di awal. Jadi, perjalanan haji ini, perjalanan fisik di satu sisi 90% membutuhkan kegiatan fisik, akan tetapi di balik kegiatan fisik itu, ini adalah perjalanan spiritual seorang hamba untuk merasakan esensi kedekatannya dengan Sang Pencipta. Bayangkan ketika kita berada di seputaran Ka'bah mengitari Baitullah, jangan sampai kita hanya memahami bahwa prosesi melaksanakan tawaf itu adalah apa namanya hanya melakukan putaran 7 kali saja, mulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad. Padahal di balik putaran itu terdapat makna-makna yang sangat luar biasa. Dari Safa ke Marwah, kembali ke Safa, kembali ke Marwah, jangan sampai itu hanya dipahami bahwa ini hanyalah perjalanan kaki dari satu bukit ke bukit yang lain. Padahal di balik semua itu terdapat esensi yang sangat luar biasa, dan apabila kita memahaminya itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pengalaman spiritualnya. Jangan hanya dipahami bahwa ketika kita berada di padang Arafah, wukuf itu hanyalah sebatas duduk, kemudian merenung, kemudian setelah selesai salat maghrib, kita kemudian beranjak menuju Mina. Kita singgah di Musdalifah. Dan jangan juga hanya dipahami bahwa ketika singgah di Musdalifah itu hanya ritualnya memungut batu untuk persiapan melontar. Ketika kita melontar setiap jamarat, jangan hanya dipahami bahwa setiap jamarat itu hanya sekadar melontar batu kecil, satu kali lontaran itu 7 batu misalnya yang kita lontarkan secara berganti-gantian. Di balik semua prosesi itu, sesungguhnya terdapat makna yang sangat luar biasa. Makanya kami selalu mengatakan bahwa ikutilah manasik online ataupun offline yang dilaksanakan oleh mereka yang akan melakukan pemberangkatan. Kalau misalnya berangkat memakai haji reguler, ikuti semua proses manasiknya. Kalau berangkat memakai haji khusus atau haji plus, ikuti semua proses manasiknya. Karena nanti di sana itu, mudah-mudahan melalui manasik itu, kita sudah mulai bisa mendalami esensi dari ibadah haji itu. Ingat ya, esensi dari ibadah haji itu. Kenapa ini penting? Karena wajibnya ibadah haji itu 1 kali. Ada juga orang, jangan sampai ada yang mengatakan begini, saya masih bisa kembali tahun depan. Saya masih bisa kembali tahun depan. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu bisa kembali tahun depannya, maka tetap yang dinilai wajib itu adalah pada saat kita melaksanakan di awal. Belum tentu juga tahun depannya bisa kita kembali. Makanya kita harus menyempurnakan sesempurna-sempurnanya. Pahamilah bahwa ini membutuhkan ibadah fisik. Pahamilah setiap syarat dan rukunnya. Laksanakanlah semua itu. Akan tetapi ingat, jangan sampai kita tidak mendalami esensi yang terkandung di balik setiap ritual pelaksanaan ibadah haji itu. Kalau kita memahami itu, bahwa ternyata melontar itu bukan hanya sekedar melontarkan batu kepada setiap jamarat, akan tetapi yang saya lontarkan adalah setiap sifat kebinatangan yang ada dalam tubuh saya, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai-nilai, kita akan mampu mendapatkan nilai-nilai haji itu, dan mudah-mudahan dari situ nanti nilai-nilai haji yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan
mendapatkan pengalaman spiritualnya, persiapan spiritualnya juga adalah sering-seringlah berkonsultasi dengan pembimbingnya, karena pendamping atau pendamping ibadahnya, karena mereka yang diberangkatkan itu adalah mereka yang sudah kita yang sudah diseleksi, kemampuannya, yang kami yakini bahwa insya Allah mereka itu mampu menghantarkan jemaah haji khususnya di PT Tazkiyah Global Mandiri untuk mendapatkan puncak pengalaman spiritualnya. Lanjut. Sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai pengantar diskusi pada sesi kali ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adnan. Materi yang disampaikan cukup padat, singkat, dan sangat jelas sekali terkait dengan persiapan fisik, mental, dan spiritual. Ya, baik, kita buka sesi tanya jawab. Kira-kira dari penyampaian Pak Ustadz Adnan tadi, mungkin ada yang terlewatkan atau belum jelas ya dari penyampaian beliau, bisa langsung ditanyakan, boleh open mic atau langsung chat di ruang Zoom ini. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Langkah-langkah apa saja? Ini dari Ibu Fitri. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk sebelum berangkat haji. Ya, jadi ini bagaimana memanage diri kita nih, Ustaz, agar saat kita berangkat ke tanah suci itu segala dosa itu dihapuskan, Ustaz. Mungkin ada tipsnya. Silakan, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, eh, apa tadi Pak Said? Langkah-langkah apa saja? Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk sebelum berangkat haji? Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk membersihkan sifat-sifat buruk sebelum berangkat ke tanah suci? Sifat-sifat pertama, mari kita lihat kira-kira, coba kita identifikasi sifat-sifat buruk apa kira-kira yang masih ada di dalam diri kita ini yang harus kita singkirkan. Kenapa ini penting? Ingat prinsipnya di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah yang kita laksanakan itu harus sah secara syarat dan rukunnya. Dan yang kedua, niatnya kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan yang ketiga, kita melaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan, jangan sampai karena ibadah itu bisa saja dia sah secara syarat dan rukunnya. Kita sudah melaksanakan ini haji, kita niat di awal, kita akhiri dengan tahallul, kemudian kita tawaf wada dan sebagainya. Itu semua sudah sah. Akan tetapi apakah itu bernilai ibadah di sisi Allah? Itu belum tentu. Kenapa? Selama sifat-sifat buruk, kembali tadi ke pertanyaannya itu, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita ini, itu tidak coba kita hilangkan. Seperti apa contohnya? Kesombongan. Tidak pernah tidak akan pernah mampu mendekati seorang hamba surga apabila di dalam hati mereka masih terdapat kesombongan, meskipun itu hanya seberat biji zarrah. Jadi selama kita melaksanakan ibadah haji, tapi kemudian di dalam hati kita itu muncul nanti sifat sombong, muncul sifat sombong karena ibadah itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mendapatkan, kita tidak akan mendapatkan pahala yang kita idam-idamkan di situ. Belum lagi kalau kita sudah melaksanakan semua ini, tapi ternyata ada unsur ria di dalamnya. Kita hanya mau dibilang bahwa nanti ketika saya kembali ke tanah suci, saya akan dipanggil Ibu Haji.
saya akan dipanggil Pak Haji, ingat ayatnya dengan sangat jelas mengatakan wa atimul hajja wal umrata, laksanakanlah, sempurnakanlah ibadah hajimu mulai dari awal sampai akhir, akan tetapi ingat niatnya hanya satu, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi. Kalau kemudian ada unsur-unsur di balik itu, maka dia tidak akan bernilai, dia tidak akan memberikan apa-apa di kita, tidak ada pahalanya sama sekali. Nah, olehnya itu, masih ada waktu sebelum kita berangkat. Kita masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Identifikasilah dulu diri kita. Mari kita bermuhasabah. Mari kita luangkan sedikit waktu kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kita bercermin di hadapan cermin besar bahwa ternyata diri saya selama ini masih ada unsur sombongnya. Diri saya selama ini masih ada unsur tidak sabarnya, masih ada unsur pemarahnya, masih banyak penyakitnya bahwa mau dibilang paling rajin ini, mau dibilang paling ini, mau dibilang paling ini. Bersihkanlah itu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, silakan perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah melaksanakan salah sunnah taubat. Perbanyaklah juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Bulan ini adalah bulan Rajab, dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah, perbanyaklah amalan ibadahnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah melatih mental kita, melatih kalbu kita, melatih hati kita untuk melaksanakan ibadah haji, pas nanti kita sampai di tanah suci, kita sampai di tanah suci Madinah, bertemu dengan Rasulullah, hati kita sudah bersih dari semua penyakit-penyakit itu. Kita meninggalkan kota Madinah menuju Baitullah, bertemu dengan Baitullah, berada di sekitar Baitullah, hati kita sudah bersih dari situ. Pas nanti kita berada di Padang Arafah, kita melaksanakan wukuf di tanggal 9 Zulhijjah, hati kita betul-betul sudah bersih, dan di saat itulah nanti insya Allah, mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan pahala haji yang mabrur insya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin ini sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Fitri terkait dengan langkah-langkah atau tips agar kita mampu membersihkan hati kita sebelum berangkat ke tanah suci. Intinya dimulai dari niat, hati yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini masih ada pertanyaan yang kedua dari Pak Fadil. Ini terkait mungkin temanya mental ya. Bagaimana cara menjaga fokus di tengah keramaian dan tantangan selama pelaksanaan ibadah haji? Jadi kasusnya ini kita kan banyak bertemu orang di tengah keramaian, kita bersinggungan dengan orang-orang yang notabene bertubuh besar ya pada saat tawaf atau sa'i mungkin membuat kita tidak merasa nyaman seperti itu, Ustaz. Nah, gimana cara agar kita bisa tetap fokus beribadah tanpa ada apa namanya ungkapan atau perasaan eh, yang tidak bagus, penilaian kita terhadap orang-orang yang mungkin melukai dari sisi fisik mungkin kita merasa terganggu, Ustaz. Seperti itu. Pertama, pahamilah tujuan Anda berangkat ke tanah suci. Tujuan Anda berangkat ke tanah suci adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pahamilah bahwa ketika kita diperjalankan, di dalam perjalanan itu memang perjalanan itu sangat syarat dengan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah. Namanya juga kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan. Di dalam kehidupan kita saja ketika kita ingin mendapatkan sesuatu pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Maka ketika Anda memahami ini, apapun nanti yang terjadi di situ, apapun yang kita dapatkan di situ, insya Allah tidak akan mengganggu, tidak akan mengganggu fokus kita. Kalau memakai istilah fokus, tidak akan mengganggu mental kita. Karena kenapa? Dari awal kita sudah paham itu, bahwa ini adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan pasti perjalanan untuk mendapatkan sesuatu. Jangan membayangkan sama sekali bahwa saya sudah memakai haji plus, saya sudah ini, tidak akan ada hambatan. Jangan kita pahami seperti itu. Yang namanya perjalanan, pasti kita akan ketemu dengan hal-hal yang bisa saja hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Akan terjadi itu. Dan pahami juga bahwa saya ke sana
untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau misalnya kita sudah memahami ini, maka insya Allah fokus kita tidak akan pernah bisa teralihkan. Fokus kita tidak akan pernah bisa teralihkan. Sekian. Baik, terima kasih jawaban yang sangat lengkap ya. Ini masih ada pertanyaan terakhir. Adakah doa, Ustadz, atau amalan yang dapat diprioritaskan sebagai bentuk persiapan spiritual sebelum berhaji? Ini tips doa nih, Ustadz. Mungkin ada doa-doa khusus ketika kita ingin berangkat ke Tanah Suci. Silakan, Ustadz. Salah satu doa yang dianjurkan, kebetulan kami pernah mendapatkan doa ini, Allahumma yassir lana ziyaratal haramain. Ya Allah, dan ini pasti bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua. Allahumma yassir lana, mudahkanlah kami untuk menziarahi dua tanah suci Madinah dan tanah suci Mekah. Jadi silakan berdoa meminta kemudahan untuk menziarahi dua tanah suci. Kenapa ini penting bapak-bapak, ibu-ibu, berangkat ke tanah suci itu adalah panggilan. Jangan pernah berhenti berdoa, karena terkadang jangan sampai misalnya katakan saya sudah membayar eh, biaya pelunasan, pasti saya berangkat ke tanah suci, hati-hati, belum tentu. Ada jemaah kami, dia sudah ikut manasik di asrama haji, ternyata beberapa minggu sebelum berangkat ke tanah suci, tiba-tiba eh, harus ditunda keberangkatannya karena sesuatu dan lain hal. Ini sudah sering kami dapati. Kami tidak akan menyebutkan apa itu, akan tetapi banyak hal yang terkadang membuat jemaah itu tidak jadi berangkat, padahal dia sudah melunasi. Nah, makanya perbanyaklah lapaskan doa itu, Allahumma yassir lana ziyaratal haramain. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menziarahi dua tanah sucimu. Dua tanah suci Madinah dan tanah suci Mekah, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini tentu akan menutup acara seminar haji kita pada sore hari ini, karena di setiap sesi eh, live Zoom seminar haji ini kita batasi 30 sampai 45 menit saja. Jadi kami harapkan partisipasi Bapak Ibu untuk pekan selanjutnya boleh mengajak saudara, keluarga yang lain, istri, suami, silakan ayo bergabung di live seminar haji Tazkiyah yang insya Allah kita akan adakan setiap 1 minggu 1 kali. Tentu akan ditemani oleh Bapak Al-Ustadz Adnan Syahrudin sebagai konsultan haji dan umroh PT Tazkiyah Global Mandiri. Di sini sudah hadir Ibu Kasmawati, Pak Andi Adib, Pak Haji Agus, Ibu Hudaya, Ibu Fitri, Pak Fadil. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan kembali di sesi seminar haji minggu depan dengan tema insya Allah kita akan update di minimal 2 hari sebelum acara kita laksanakan. Kami ucapkan juga kepada Patna yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan teman-teman semua yang turut hadir di acara live Zoom sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Izin untuk mengakhiri Zoom ini, saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.